Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Sekarang kita akan belajar matematika. Materinya tentang membaca dan menafsirkan data. Kita mulai ya. Oke, yang pertama itu membaca dan menyimpulkan data dalam bentuk daftar. Perhatikan ya. Oke, di sini Ibu punya data. Data ini hasil bisa dari wawancara atau pengukuran sendiri. Itu kita tidak tahu ya, ini hasilnya saja. Diketahui data nomor sepatu dari 10 orang siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, ini nomor sepatunya 35, 37, 36, 35 lagi, 36, 32, 32, 34, 37, dan 37. Nah, yang pertama-tama dari data ini, kita akan mengurutkannya dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau paling kecil sampai paling besar. Kita urutkan dulu agar terlihat. Yang paling kecil di sini itu adalah 32, berarti kita tulis 32, 32, lalu 34, 35, 35, 36, 37, 37, dan 37. Ini hasil urutannya ya. Sama 32, 32, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, dan 37. Nah, di sini bisa terlihat bahwa untuk yang nomor sepatu 32 itu ada 2 orang siswa, 34 ada 1 orang siswa, 35 ada 2 orang, yang nomor sepatunya 36 ada 2 orang, dan yang terakhir yang nomor sepatunya 37 ada 3 orang. Nah, sekarang sudah diurutkan datanya, mari kita tafsirkan, kita simpulkan data yang berbentuk daftar ini. Nah, ini bentuknya daftar ya. Oke, informasi yang diperoleh dari data di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dengan nomor sepatu 32 ada 2 orang. Benar tadi ya. Nih, 1, 2. 34 ada 1 orang. Nih, nomor sepatunya yang 34 hanya ada 1 orang. Lalu 35 ada 2 orang. 35 ada 2 orang. 36 ada 2 orang. Dan 37 ada 3 orang. Ini informasi yang pertama atau simpulan yang pertama. Lalu yang kedua, nomor sepatu paling besar adalah 37 dan sedangkan nomor sepatu paling kecil adalah 32. Benar yang paling besar 37? Benar, dan yang paling kecil 32. Nah, kalau sudah diurutkan begini, sudah mudah ya dibacanya. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor sepatu yang paling banyak adalah 37, yaitu ada 3 orang siswa yang menggunakannya. Benar tidak nih 37 ada 3 orang? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oh, benar. Seperti ini. Benar. Dan yang terakhir nomor 4. Selisih nomor sepatu paling besar dan paling kecil adalah 37 dikurang 32 sama dengan 5. Nah, selisih itu kan yang pengurangan ya biasanya. Berarti yang paling besar berapa? 37 dan yang paling kecilnya 32. Dikurangi saja dan hasilnya adalah 5. Ini contoh pertama, yaitu membaca dan menafsirkan data berbentuk daftar. Ini ya, daftarnya seperti ini. Boleh kalian catat di bukunya dari awal sampai akhir. Selanjutnya, membaca dan menyimpulkan data dalam bentuk tabel. Ini yang kedua. Di sini Ibu punya kumpulan data. Nah, data ini tentang data hasil penilaian matematika yang jumlahnya 24 siswa kelas 5 tercatat sebagai berikut.
Ya, ini nilai-nilai siswa kelas 5 ya, jumlahnya ada 24. Ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 60, 70, 50, 90, 100. Nah, dari data-data ini masih berbentuk daftar. Yang pertama-tama itu harus kita urutkan data dari yang paling kecil sampai paling besar. Sama seperti yang tadi ya, kita urutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat nilainya yang paling kecil tuh berapa sih? Nilainya 50 ya. Ada yang lebih kecil dari 50? Tidak ada, hanya ada 50. Berarti kita urutkan dari 50 sampai yang paling besar itu 100. Kita urutkan ya. 50, 50, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 100, dan 100. Nah, datanya sudah diurutkan nih dari yang paling kecil yaitu nilainya 50 sampai yang paling besar nilainya 100. Sesuaikan dengan jumlahnya ya. Misalnya yang nilainya 50 ada 2 orang. Yang nilainya 60 ada 4 orang. Dan seterusnya. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, nomor 2, menyusun data dalam bentuk tabel. Tadi kita sudah urutkan datanya ya, seperti ini. Nah, ini urutan data hasil nilai matematika. Dari data yang berbentuk daftar ini, kita masukkan ke dalam tabel. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi, ini nilai matematikanya ada berapa saja? Ada 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dan jumlahnya nanti ada berapa siswa. Kalau yang dimasukkan ke dalam tabel ini hanya satu saja nilainya ya. Karena nanti banyak siswanya kita simpan di kolom selanjutnya, di sebelah kanan. Nilai matematika banyak siswa atau frekuensi. Gitu. 50 ada 2. Benar tidak? 1, 2. Oh iya benar. Lalu 60 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis di sini 4 di tabelnya. Lalu yang nilainya 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Benar ya, frekuensinya 7. Lalu yang nilainya 80. 1, 2, 3, 4. Ada 4 frekuensinya. Lalu yang nilainya 90, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Dan yang terakhir nilainya 100, ada 2. Jadi jumlah siswanya ada berapa nih? 2 ditambah 4, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 2. Hasilnya ada 24. Benar tidak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi sama ya, jumlahnya ada 24. Nah, data yang di tabel dan yang di daftar ini harus sama semuanya. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita simpulkan data dalam bentuk tabel. Menyimpulkan data yang dalam bentuk tabel. Nah, tadi tabelnya seperti ini. Simpulannya ini. Nomor 1. Nilai matematika tertinggi adalah 100. Oke, betul ya, nilai yang tertingginya 100. Dan nilai terendahnya adalah 50. Oh iya betul, yang paling rendahnya adalah 50. Lalu yang kedua kita dapat simpulkan nilai yang paling banyak didapat oleh siswa adalah 70. Nah, kita lihatnya dari mana? Dari sini, banyak siswa atau frekuensi. Yang paling banyak jumlahnya ini 7.
yaitu nilainya 70. Oh benar, berarti nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa adalah 70, yaitu ada sebanyak 7 orang. Nah, kesimpulan terakhir, selisih nilai tertinggi dan nilai terendah adalah 50. Gimana caranya? Yang tertingginya 100, yang terendahnya 50. Jadi 100 dikurangi 50 hasilnya 50. Nah, ini menyimpulkan data dalam bentuk tabel. Sama seperti menyimpulkan yang di daftar tadi. Sama seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar dan tabel. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui WhatsApp ke Ibu. Boleh japri, boleh juga di grup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Semoga kalian dapat memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.